Puji nama Tuhan, bersyukur pada sore hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Kita mau satukan hati kita mau puji nama Dia, kita muliakan nama Dia. Kita menyatakan kerinduan hati kita, Tuhan ku rindu masuk hadirat-Mu. Masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan ku rindu, Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan, Tuhan ku rindu, Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa
dalam kemuliaan ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti. Tuhan, ini kerinduan setiap kami Bapa. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ya benar Tuhan, kami mau sembah-Mu Yesus. Dalam kemuliaan yang kudus ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan kudus-Mu, kemuliaan yang kudus. Kami menyembah-Mu, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Mari sembah Allah kita saat sore hari ini. Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan kehidupan kita. Oh, nikmati hadirat-Nya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, syukur. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, syukur. Angkat suaramu, tinggikan nama-Nya. Syukur, kami memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, syukur. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Yesus. Kami memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Lewat kerendahan hati kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah sore hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah saat sore hari ini. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita Bapak Saudara. Luar biasa, di luar tadi hujan lebat tapi kita masih semangat untuk datang. Karena kita punya Allah yang hebat, amin. Amin. Betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan-Nya. Dialah Tuhan Allah kita,
berkuasa, pembebas umatnya. Katakan berkuasa, berkuasa di bumi di surga. Amin. bertahta Dalam kemuliaannya, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. bertahta dalam kemuliaan. Haleluya. Dialah Tuhan Allah kita, namanya. Amin. Pembebas umatnya, Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat. Yes. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Oh, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia tetap Amin. atas segala perbuatan. Oh, oh, betapa hebat. Betapa hebat, Oh, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. haleluya. Dia ternama Yesus Raja. Sekali lagi katakan betapa hebat, betapa kuat, betapa hebat, betapa kuat. Haleluya. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Yesus Tuhan kita begitu hebat, berkuasa. Amin. Di bumi di surga. Setiap kita biarlah selalu percaya padanya. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan masukku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padanya, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan masukku. Ya gunung batu dan keselamatanmu. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. amin. Kaulah
perlindungan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, amin. Walau bumi bergoncang, Yes. gunung beranjak, Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan nafsuku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan tetap perlindungan. Sama-sama kita mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, amin. bumi bergoncang, Yes. Beranjak, namun kasih setiamu. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan dengan iman. Walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari kita. Yesus begitu setia. Kita mau nyatakan cinta kita pada Tuhan. Aku mau cinta Yesus selamanya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta, katakan dengan sungguh-sungguh, katakan dengan segenap hatimu. Meskipun badai
silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Aku anakku, rencanamu. Ya Aba Bapa, waktu kami serahkan pada Hamba. Dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa di sorga, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh bawa kami ke tempat ini untuk kami beribadah, bersekutu bersama, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan isi hatinya Tuhan. Biarlah kiranya setiap nyanyian pujian yang kami naikkan ini menyukakan, menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segenap pertolongan-Mu, untuk penyertaan Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan bersama mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan mampukan kami memahami, mengerti apa yang jadi maunya Tuhan, menjadi kehendaknya Tuhan, untuk kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Urapi hamba Tuhan dalam segala kekurangan hamba, biarlah apapun yang hamba sampaikan dan persiapkan ini semata-mata dari Tuhan, menjadi berkat buat setiap kami yang mendengar, dan di atas segalanya Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan juga doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk rekan-rekan pujian penyembahan, terima kasih pelayanannya. Ya, pintunya boleh agak ditutup lagi Mas Gilang. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat malam. Iya, di luar, di sini sih tidak hujan, tadi saya ngecek, mendungnya memang gelap tapi tidak hujan. Cuman yang di luar sana ya, katanya tadi Mas Kren Mbak Irma dari arah timur juga hujan deras. Tadi saya cek di grup Oikos Kartosuro juga hujannya deras sekali, sehingga rekan-rekan yang dari Kartasura juga izin tidak bisa hadir. Seberapa kita yang hadir, kita tetap bersyukur bisa beribadah, bersekutu bersama, memuji muliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kali ini kita ibadah di tempat ini ya, karena di warisan sedang dipakai untuk buka bersama.
Sehingga kemurahan Tuhan kita bisa menggunakan tempat ini, kita bisa memakai tempat ini, dan Bapak Ibu Saudara bisa hadir walaupun harus menerjang hujan ya dan badai gitu ya. Tapi puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita akan belajar bersama mengenai tema yang baru di bulan April, yaitu kekristenan yang bertumbuh. Ya, kekristenan yang bertumbuh. Yang datang ibadah pagi tentu sudah mendengarkan bagaimana utuh khotbah ini begitu ya. Tetapi tidak ada salahnya untuk kita mendengarkan kembali, bisa mereview, mencoba mengulas dan memahami kembali. Yang ibadah sore, baru datang ibadah sore tentunya ini pertama kali akan mendengarkan ini. Ya. Nah, kekristenan yang bertumbuh. Kenapa saya pakai foto ini? Karena kerinduan hati saya tentu bahwa setiap kita jemaat Tuhan di GKI MCC bisa betul-betul mengalami pertumbuhan rohani. Bukan hanya usia jasmani kita nambah, makin lama makin tua, ulang tahun, usia bertambah, kepala 2, kepala 3, kepala 4, kepala 5 gitu ya. Tapi ternyata usia kerohanian kita tidak bertambah, tidak bertumbuh. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita, apakah kekristenan kita mengalami pertumbuhan. Saya tidak bisa menjalankan, jadi bantu nunus saja ya, karena ini terhalang sama temboknya. Back nus. Mundur dulu. Ya. Kalau dibilang ada kekristenan yang bertumbuh, berarti ada kekristenan yang tidak bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Apa itu kekristenan yang tidak bertumbuh? Yang tadi nus. Ya, ini kesulitannya kalau terhalang kayak gini saya tidak bisa mengoperasikan. Ya. Kembali lagi. Lemot. Ya, ngeheng. Kebanyakan. Harap bersabar Bapak Ibu ya. Ya, tahan di sini. Jadi ada kekristenan yang tidak bertumbuh. Apa itu kekristenan yang tidak bertumbuh? Apapun sebutannya nanti, kekristenan yang tidak bertumbuh itu pada dasarnya pusat perhatiannya bukan lagi pada Tuhan Yesus Kristus, tetapi pada diri sendiri. Apapun sebutannya. Mau disebut Kristen apapun itu sebutannya, hari-hari ini lagi ramai namanya Kristen progresif. Apapun sebutannya, nanti ke depan namanya sebutannya Kristen apalagi modelnya, tapi kalau pusatnya bukan Tuhan Yesus Kristus, itu bukan kekristenan yang bertumbuh. Mau kekristenan model teologi kemakmuran misalkan, pusatnya bukan Kristus, pusatnya adalah bagaimana kita menjadi makin makmur, makin kaya. Apalagi banyak model-model kekristenan yang pada akhirnya ujungnya, pusatnya itu bukan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kekristenan yang semacam ini tidak akan pernah bisa bertumbuh. Kenapa? Namanya aja Kristen. Kristus itu yang menjadi inti dari kekristenan. Berikutnya. Ayat mas kita di 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka bersama Alkitab kita. Saya akan mencoba menyampaikan dengan cepat. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 12 sampai dengan 14. Saya bacakan, Bapak Ibu simak di Alkitab masing-masing. Saya tidak munculkan ayat lengkapnya di sana ya. 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu membaca di ayat ini, itu ada disebutkan aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Kemudian kepada bapak-bapak. Kemudian kepada orang-orang muda. Ini bukan membicarakan usia jasmani Bapak Ibu, bukan. Bukan lalu kalau Rasul Yohanes menulis, aku menulis kepada kamu anak-anak, oh ini ditujukan untuk orang-orang seperti Vanya, Nathaniel, oh bukan. Lalu kalau misalkan menulis kepada kamu orang-orang muda, oh ini bukan ditujukan kepada Mas Adi misalnya. Lalu kepada bapak-bapak, kepada Pak Ruli, Pak Yoto, oh bukan. Om Pandu gitu, bukan. Ini berbicara mengenai usia rohani. Yang disebutkan Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 12-14. Aku menulis kepada kamu anak-anak, orang-orang muda,
bapak-bapak ini berbicara usia rohani. Orang-orang Kristen di fase pertumbuhan, orang-orang Kristen yang masih anak-anak, orang-orang Kristen yang rohaninya masih seperti anak-anak muda, orang-orang Kristen yang rohaninya seperti bapak-bapak. Artinya, Rasul Yohanes memperhatikan bahwa pertumbuhan itu suatu keharusan. Beliau berbicara kepada setiap pribadi di setiap fase pertumbuhan. Jadi ketika Rasul Yohanes menulis surat ini, ditujukan kepada semua orang Kristen yang membaca suratnya, baik orang-orang ini, orang-orang yang rohaninya masih anak-anak, maupun orang-orang Kristen yang rohaninya seperti anak-anak muda, maupun orang-orang Kristen yang rohaninya sudah matang seperti bapak-bapak. Semua mendapatkan pesan yang sama. Ini menjadi pesan yang harus kita pertimbangkan. Bahwa pertumbuhan rohani itu ternyata adalah suatu hal yang penting yang harus kita pikirkan. Berikutnya Mas Nunus. Jadi tidak salah kalau gereja kita MCC itu membahas khotbah-khotbah yang mungkin bagi sebagian orang dikata cukup berat gitu. Rasa-rasanya rada abot, cukup berat. Januari kita membahas mengenai hidup dalam dimensi perdamaian dengan Allah. Februari kita membahas hidup dalam terang kasih Kristus. Maret kita belajar hidup dalam penebusan hanya oleh darah Kristus. Bulan ini kita belajar hidup dalam pertumbuhan Kristen yang bertumbuh. Nah, kalau Bapak Saudara mungkin sebagian ada yang bilang begini, khotbahnya terlalu berat, khotbahnya abot begitu. Nah, mungkin kata-kata itu perlu dicek kembali, mungkin coba perlu dipikirkan, direnungkan kembali. Harusnya tidak muncul kata-kata itu. Kenapa? Karena seperti Rasul Yohanes yang menulis pesannya ini ditujukan mulai dari anak-anak rohani sampai dewasa rohani, semua mendapatkan pesan yang sama. Artinya tidak ada itu pesan firman yang berat, tidak ada. Karena yang rohaninya anak-anak pasti akan mendapatkan sesuatu, yang rohaninya seperti anak-anak muda pasti akan mendapatkan sesuatu, yang rohaninya sudah dewasa pasti akan mendapatkan sesuatu. Pesannya bisa sama, khotbahnya bisa sama, temanya bisa sama, tapi masing-masing fase pertumbuhan rohani ini akan mendapatkan remanya sendiri-sendiri. Amin. Jadi tidak ada itu misalkan khotbah ini abot, temanya berat, harusnya temanya yang ringan. Tidak ada. Dan yang kita bahas dari bulan Januari, Februari, Maret itu juga hanya seputaran 1 Yohanes pasal 1 dan pasal 2 dulu. Yang menjadi tema kita di bulan Januari sampai dengan Juni nanti. Kita ngoplek-ngoplek di situ. Pesannya sama. Pesan yang disampaikan Rasul Yohanes kepada jemaat pada waktu itu. Dan pesan yang kita terima dari Januari sampai dengan bulan ini, pesannya sama. Saya hanya memaparkan, Pak Heri dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain memaparkan. Lewat oikos-oikos dipaparkan semuanya. Jadi tidak ada harusnya respon abot, hoga. Karena baik yang rohaninya anak-anak sampai yang dewasa, pesannya disampaikan sama semua. Tapi remanya bisa beda-beda. Berikutnya Mas Nunus. Nah sekarang kita belajar mengenai 4 fase pertumbuhan rohani menurut 1 Yohanes 2 tadi. Kalau tadi kita baca, ada berapa fase? Kalau bahasa Indonesianya hanya 3. Anak-anak, orang-orang muda, dan bapak-bapak. Tetapi kalau kita membaca bahasa aslinya, kita dapat 4. Kenapa? Karena yang pertama, next, itu fase anak-anak. Kata yang digunakan Rasul Yohanes pertama tadi dalam ayat 12, kata anak-anak ini menggunakan kata teknia. Kata teknia ini kesannya adalah anak-anakku sayang, sebutan sapaan untuk anak-anak yang halus, yang memperlakukan dengan hati-hati. Nah ini bicara orang-orang Kristen jiwa baru. Kalau jiwa baru kan harus hati-hati toh Pak Ruli. Betul enggak? Ada jiwa baru datang. Pasti Pak Ruli atau Bu Nyoman misalkan sebagai asyir akan, oh monggo Pak silakan, monggo. Wonten ngajeng mawon gitu kan. Kita akan hati-hati, jiwa baru. Kita harus layani, kita harus ngomongnya pelan-pelan karena masih anak-anak. Hatinya gampang ceklek ini, anak-anak. Tapi kalau misalkan sudah terbiasa, yang masuk misalkan kayak Pak Daniel, kayak saya misalkan, atau Mas Samuel. Pak Ruli udah monggo, wonten ngajeng mawon, kenal akrab kok. Gitu kan. Kadang malah ngusah Pak Daniel, Dek lu gue ngerti Dek, misalkan gitu kan. Karena sudah akrab dan sudah tahu level rohaninya bukan lagi kanak-kanak yang harus dielus-elus gitu. Nah level yang pertama, teknia itu Kristen petobat baru, jiwa baru, disebutnya anak juga. Ini masih bayi Bapak Ibu. Level 2, next,
itu juga disebut anak-anak oleh Rasul Yohanes di ayat yang ke-14. Sebutannya juga anak. Kalau di ayat 12, aku menuliskan kepada kamu, hei anak-anak, sebab dosamu telah diampuni. Itu bicara anak-anak jiwa baru, Kristen-Kristen jiwa baru, karena percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa-dosanya diampuni. Tapi ayat 14 dituliskannya, aku menulis kepada kamu, hei anak-anak, sebab kamu telah mengenal Bapa. Bukan lagi karena dosamu diampuni. Jadi ini level yang beda. Kamu telah mengenal Bapa. Sudah bukan lagi petobat baru, tapi sudah naik satu level lagi, level anak-anak sama, tapi sudah agak mendingan. Tapi ini pun masih belum dewasa. Kristen yang belum dewasa. Dia mengenal Bapa. Kalau orang Kristen menyebut Bapa ini yang ditujukan siapa ini? Atau apa Bapak yang di rumah? Bukan. Siapa? Saya Mas Gren. Tuhan. Tuhan yang mana? Allah, Yesus, Roh Kudus? Allah. Jadi ketika Rasul Yohanes bilang level anak-anak itu kenal Bapa. Tapi kekristenan nanti yang dewasa itu mengenalnya bukan cuma Allah Bapa, tapi mereka mengenal keilahian Tuhan Yesus yang membedakan orang Kristen dewasa dengan orang-orang lain. Karena pemeluk agama lain tidak mengiyakan, tidak mau mengakui keilahian ketuhanan Tuhan Yesus. Makanya orang Kristen yang belum dewasa yang disebut paidia oleh Rasul Yohanes ini, itu orang-orang Kristen yang pengenalannya baru mengenal Allah. Allah Tuhan yang universal ini. Umumnya mereka minta, Gusti paringi sehat, Gusti paringi rezeki, Gusti, itu salah enggak? Ya enggak salah. Wong namanya kita bertumbuh, kita pasti akan melalui fase ini. Yang salah adalah kalau kita terus-menerus ada di fase ini dan tidak berkembang lagi, nah itu salah. Tapi kalau fase ini apakah salah? Tidak. Fase ini tidak salah. Tapi kalau terjebak terus-menerus di fase ini, kita menjadi keliru. Karena di fase ini, pengenalannya hanya pengenalan Allah yang secara universal, tapi belum mengenal Kristus dengan benar. Fase yang ketiga, Mas Nunus, adalah fase orang-orang muda. Yang di bahasa Yunaninya disebut dengan Neaniskos. Neaniskos itu artinya anak-anak muda usia di bawah 40, kalau bahasa aslinya. Tapi ini bukan ngomongin usia tubuh, usia jasmani. Ini ngomongin usia rohani. Jadi bukan ngomongin usia berapa tahun, enggak. Nah kalau orang-orang Kristen yang disebut orang-orang muda ini, kerohanian orang-orang muda itu sudah dewasa. Kenapa? Karena ayat 13-14 mengatakan, orang-orang Kristen yang fase ini, itu mereka bisa melawan kejahatan. Artinya mereka bisa melawan hawa nafsu dosa. Mbok ngombe meneh, ora apa-apa. Karena ingat, yang membuat kita sukses itu kan orang tua. Ya toh Om Pandu. Jadi jangan pernah lupakan orang tua. Orang tua Om. Yang warnanya abang itu loh. Anggur orang tua, cap orang tua. Orang tua itu bikin kita sukses. Jangan lupakan orang tua gitu kan. Digoda sama iblis, digoda sama pergaulan, minum sithik ora apa-apa, sementing ora mendem. Orang Kristen yang sudah dewasa mampu menolak dengan halus, tidak. Aku tak wedang teh wae. Ayo iki apa keplek kertu meneh. Wis iki gorgo gayeng-gayengan urun sithik gitu kan. Tapi kan urun sithik nih misalkan digrobyok ya padha hukumane kan gitu. Hati-hati gitu ya. Nah orang-orang Kristen yang sudah dewasa mampu menolak hawa nafsu dosa. Wah nonton dong iki film anyar iki. Wah. Iki sing main iki sumuk ora nggo klambi kabeh gitu kan. Wah ndak wis sudah. Bisa menolak hawa nafsu dosa. Kenapa? Karena sudah dewasa. Apalagi orang-orang yang kuat imannya. Ayat 13-14 nanti kalau Bapak Ibu baca, aku menulis kepada kamu orang-orang muda karena kamu kuat. Kuat apanya? Bukan kuat makannya, tapi kuat imannya. Terus dikatakan firman tinggal dalam hati. Inilah yang membuat orang-orang Kristen jadi dewasa. Kuncinya firman. Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman. Yang membuat orang dewasa, rohani adalah firman. Ini petobat baru. Ini Kristen belum dewasa Pak, Bu. Ini Kristen yang sudah dewasa. Lah kalau bapak-bapak yang disebut tadi aku menulis kepada bapak-bapak, sebutannya apa dong? Masuk Kristen yang sudah
bosok. Lah ini matang sudah dewasa, tekan kene berarti kan bosok misalkan. Oh enggak, ada sebutannya namanya teleios. Teleios itu artinya sempurna, matang, dewasa, utuh, penuh. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, Mas Gren saya minta coba ngecek ayat 13-14 Mas Gren. Tolong bantu saya. Ayat 13-14, ketika di bagian dikatakan aku menulis kepada kamu bapak-bapak, Rasul Yohanes pesannya apa? 13 dan 14, tapi bagian yang bapak-bapak saja. Coba kita perhatikan. Oke, diulang lagi ayat 14. Yang bapak-bapak saja. Nah, sama enggak? 13 dan 14 sama enggak Bapak Ibu? Sama, samanya persis enggak? Persis loh. Yang anak-anak tadi sama enggak? Oh beda. Anak-anak yang teknia, aku menulis kepada kamu hai anak-anak karena dosamu telah diampuni. Ayat 12. Betul? Ayat 13 atau 14 itu, aku menulis kepada kamu hai anak-anak karena kamu telah mengenal Bapa. Oh beda. Yang orang-orang muda juga beda. Pertama disebut, aku menulis kepada kamu orang-orang muda karena kamu bisa mengalahkan kejahatan. Betul? Kemudian diulang lagi, aku menulis kepada kamu orang-orang muda karena kamu kuat, firman tinggal dalam hatimu dan kamu mengalahkan kejahatan. Ada tambahannya, dikomplitkan lagi. Tapi khusus yang bapak-bapak, tidak ada perbedaan. Artinya apa? Artinya fase Kristen yang bapak-bapak ini, itu adalah Kristen yang sudah dewasa penuh, sempurna Pak, Bu. Kalau sempurna itu udah gak perlu ditambah-tambah apa lagi tuh. Sudah sempurna nilainya, tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Jadi kekristenan yang level yang disebut paretes atau bapa, itu memang sudah yang paling full, paling sempurna. Sudah, ya itulah paling mentoknya. Apa itu kekristenan yang matang, yang dewasa? Kekristenan yang mengenal Dia yang ada sejak dari semula. Dia yang di sini dimaksudkan siapa? Apakah Allah Bapa? Bukan. Kalau Allah Bapa, Rasul Yohanes akan menuliskan pasti Bapa. Karena kamu telah mengenal Bapa. Karena yang dituliskan Dia. Saya cek terus kali yang dimaksudkan Dia adalah Tuhan Yesus. Yang sudah ada sejak dari semula. Nah kalau Tuhan Yesus yang sudah ada sejak dari semula, berarti yang dibicarakan Rasul Yohanes bukan pribadi Tuhan Yesus yang manusia. Yang lahir di kandang domba, tumbuh selama 33,5 tahun, kemudian mati di kayu salib. Bukan pribadi Yesus yang manusia itu yang dibicarakan. Karena itu baru lahir di tahun 0 Masehi kan gitu. Tapi Rasul Yohanes bilang bahwa kamu mengenal Dia yang ada sejak dari semula. Berarti yang dibahas ini adalah keilahian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan. Ini yang membedakan Bapak Ibu kita dengan orang-orang di luar sana. Orang-orang di luar sana sama-sama meyakini Allah. Betul enggak Pak Dan? Agama yang lain, mereka percaya ada Tuhan enggak? Percaya. Tapi Tuhannya Yesus bukan. Tuhanmu Yesus? Bukan. Mereka enggak mengakui ketuhanan Yesus. Nah orang Kristen yang matang, penuh, dewasa. Mereka mengenal betul Dia. Siapa itu? Yesus Kristus. Bukan hanya mengakui Dia sebagai Tuhan, tapi mengenal Dia dengan benar. Pengenalan akan Kristus yang telah ada sejak dari semula, sejak dari segala sesuatu belum ada, inilah tingkat pertumbuhan yang sempurna. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, mari kita coba cross check bersama. Di manakah letak diri kita saat ini? Menurut 1 Yohanes pasal yang kedua, dalam fase pertumbuhan rohani, apakah kita ada dalam fase petobat baru? Tentu bukan. Setahu saya Bapak Ibu Saudara bukan seorang petobat baru. Ada yang sudah ikut Tuhan 2 tahun, 3 tahun, ada yang bahkan 10 tahun, ada yang bahkan 20 tahun, bahkan 40 tahun, dan seterusnya. Apakah kita level Kristen yang belum dewasa? Yang baru mengenalnya Tuhan Allah saja? Yang hanya doanya minta saja? Tapi belum mengenal Kristus dengan benar? Ataukah kita di level yang sudah dewasa? Yang mampu menjaga diri tidak melakukan perbuatan dosa? Iman kita kuat? Dan kita menyukai firman. Atau bahkan kita ada di level Kristen dewasa penuh
yang mengenal pribadi Kristus itu. Bukan hanya sekedar sebagai pribadi yang mati di atas kayu salib menebus dosa saya. Tapi dia adalah Allah yang sudah ada sejak yang lain belum ada dan akan tetap ada ketika yang lain tidak ada. Dialah Allah yang kekal itu, Yesus namanya. Kita mengakui ketuhanannya Yesus, kita mengenal pribadi Yesus. Itu Kristen yang sempurna, Kristen yang dewasa. Berikutnya Mas Nunus. Lalu kenapa kita penting untuk memperhatikan pertumbuhan kerohanian ini? Kenapa harus? Yang pertama, agar kita enggak tersesat Bapak Ibu. Kenapa kita penting bertumbuh? Enggak usah bertumbuh, yang penting iman percaya aja sudah. Yang penting percaya Yesus kan yang penting masuk surga, enggak usah bertumbuh-bertumbuh. Alasan pertama, menurut Rasul Yohanes, kenapa beliau menuliskan pesan pertumbuhan rohani ini? Agar enggak tersesat. Karena ingat, next, saya pernah bahas di bulan lalu bahwa surat ini ditulis untuk menangkal ajaran sesat. Saya pernah bahas ya di bulan lalu ya, ditulis untuk menangkal ajaran sesat. Ajaran yang menolak ketuhanan Kristus. Yang berkembang pada waktu itu di Efesus, maka Yohanes menuliskan surat ini. Untuk menangkal supaya jemaat jangan jatuh dalam ajaran sesat. Saya nggak akan bahas panjang di sini karena bulan lalu sudah saya bahas. Sekarang saya tanya, hari-hari ini masihkah ada ajaran sesat? Masih. Berikutnya Nus. Nah ini beberapa ajaran sesat hari ini, dibuka aja semua langsung. Yang pertama memandang remeh dosa. Dosa enggak apa-apa, tinggal minta ampun lagi selesai kok. Tuhan kita maha pengasih, maha pengampun, Tuhan kita penuh kasih karunia, bikin dosa enggak apa-apa. Namanya ajaran hyper grace. Tujuannya saya bahagia, bukan Allah bahagia. Ukuran keimanannya bersifat jasmaniah. Ini orang biasa sebut sebagai teologi kemakmuran. Orang yang Kristen rohaninya dewasa biasanya mobilnya 5. Rumahnya gedong. Kalau mobilnya biasa, bahkan nggak punya mobil, cuman punya sepeda ontel, berarti imannya masih kerdil. Orang-orang Kristen yang semacam ini berarti kurang berdoa. Tidak diberkati. Tidak mengalami mujizat Tuhan. Penilaian-penilaian semacam itu. Karena tujuannya yang penting saya bahagia, keinginannya dipenuhi terus. Bapak Ibu, saya khawatir kalau semua keinginan kita dipenuhi, kalau semua doa kita dipenuhi. Anggaplah Om Lili berdoa, Tuhan saya minta istri yang cantik, kaya. Doanya nganyelki lagi, Tuhan permintaan istri saya, Tuhan doakan, kabulkan doa saya Tuhan. Doa saya gak mulu-mulu Tuhan, saya cuma minta kaya enggak apa-apa yang penting cantik Tuhan. Nah itu doa yang nganyel gitu, kaya enggak apa-apa yang penting cantik gitu kan. Terus piye gitu kan, misalkan ya, anggaplah Om Lili ya, udah kaya, mintanya cantik, terus baik, nurut sama suami gitu kan. Pokoknya apapun diminta, dikabulkan sama Tuhan. Terus saya mintanya sehat gak pernah sakit, dikabulkan sama Tuhan. Saya mintanya sukses 7 turunan, dikabulkan sama Tuhan. Saya minta rumah yang gedong, dikabulkan sama Tuhan. Saya minta mobil yang mewah, dikabulkan sama Tuhan. Saya khawatir Om Lili enggak mau ke surga. Karena di dunia aja udah enak, ngapain harus ke surga, betul? Nah kalau rohani atau kekristenan semua didasarkan pada hal-hal yang sifatnya yang penting saya bahagia, keinginan saya terpenuhi dan sifat hal-hal jasmaniah. Saya khawatir Bapak Ibu Saudara enggak betah ke surga, betahnya di sini. Begitu sakit, begitu kira-kira gembrebek, oh Tuhan jangan panggil saya pergi sekarang Tuhan, jangan panggil saya pulang sekarang Tuhan, saya masih mau di sini Tuhan, karena betah di dunia. Bukankah di dalam kekristenan kematian adalah sebuah keuntungan katanya. Bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan, kata Rasul Paulus. Ini ajaran sesat hari-hari ini. Nah kalau Bapak Ibu Saudara kita nggak bertumbuh dalam kerohanian, saya khawatir kita bisa terpeleset dalam ajaran-ajaran miring-miring seperti ini. Terutama anak-anak kita. Mari kita dampingi anak-anak kita ini, anak-anak muda ini. Jangan sampai terpeleset dengan ajaran-ajaran remeh-temeh seperti ini. Sepertinya benar. Iya ya, berarti Tuhan gak adil dong ya. Oh Tuhan gak fair. Kalau orang-orang yang gak percaya Yesus tapi mereka orang-orang baik, tapi mereka gak masuk surga, berarti Tuhan gak adil dong. Betapa pintar iblis memutarbalikkan kenyataan. Pak, Bu, bukan cuma mereka yang harusnya masuk binasa. Kita ini harusnya masuk binasa. Kalau Tuhan gak baik, Tuhan gak perlu turun ke dunia. Faktanya Tuhan turun ke dunia, mati di Golgota, itu Tuhan baik.
Nah masalah mereka nggak mau percaya, kan itu urusan mereka. Jangan malah Tuhan yang dituduh tidak baik. Tuhan baik. Tuhan menghalangi manusia untuk terjun bebas menuju neraka. Makanya Tuhan turun ke dunia. Lah kok masih bisa-bisanya Tuhan dituduh nggak baik? Kurang baik apa Tuhan? Betapa pintarnya iblis memutarbalikkan kebenaran. Kalau kita nggak hati-hati Bapak Ibu, kacau. Jadi alasan pertama kenapa kita harus bertumbuh, karena agar kita nggak tersesat. Next Mas Nunus. Yang nggak bertumbuh gampang tersesat. Wajahnya dewasa tapi masih ngedot. Rasul Yohanes menuliskan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 11. Contoh yang ngakunya bertumbuh tapi nggak bertumbuh. Dikatakan, barang siapa berkata ia berada dalam terang tapi membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Merasa dirinya dalam terang tapi membenci saudaranya, itu berada dalam kegelapan. Parahnya lagi, bahkan mereka ini berada dalam kegelapan, hidup dalam kegelapan, nggak tahu kemana pergi karena kegelapan membutakan matanya. Sampai kegelapan itu membuat buta, tapi mereka masih merasa berjalan dalam terang. Wah ini kan sudah benar-benar tersesat toh Pak? Benar gak? Sudah benar-benar nggak bisa lihat apa-apa Pak? Nggak bisa Pak Daniel? Benar-benar buta. Piye aman, padang. Itu namanya sudah benar-benar sesat. Bapak Ibu Saudara, hati-hati ajaran Kristen hari-hari ini. Ada orang yang merasa berjalan dalam terang, padahal dia berjalan dalam kegelapan. Parahnya lagi, kegelapan ini sudah membutakan matanya, tapi dia masih ngaku berjalan dalam terang. Dia masih nyaman saja, bahkan ngajak-ngajak yang lain. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak hati-hati, kita nggak bertumbuh, kita bisa tersesat. Mas Donos, next. Sehingga kalau kita nggak mengalami pertumbuhan, resikonya kita rawan mengalami penyesatan. Rawan mengalami penyesatan. Kalau rawon itu menu favorit saya tempat Pak Yoto. Kalau rawan, nah ini. Kalau rawon ke sana, datang ke Tanjung Bapak Ibu ya. Rawan mengalami penyesatan. Kalau kita nggak berhati-hati, bisa sangat terjadi. Merasa seakan-akan dalam kebenaran, dalam terang, tapi sesungguhnya dalam kegelapan. Dalam kesesatan. Ibadah, oh jalan. Persembahan, bahkan perpuluhan, rajin. Pelayanan, aktif. Khotbah seperti saya mungkin, memimpin pujian, main musik, apapun bentuk pelayanannya. Tapi ternyata masih membenci. Hidup dalam kemunafikan, ngumbar nafsu duniawi. Apakah semacam ini kekristenan yang bertumbuh? Jawabannya, tidak. Kalau ada orang-orang Kristen yang seperti ini, fix dalam kesesatan. Harus diakui Bapak Ibu. Kalau ada orang-orang Kristen yang ibadahnya aktif, persembahannya aktif, pelayanannya aktif, tapi suka zina. Gimana Mas Gren? Fix ngalami kesesatan. Benar enggak? Ibadahnya aktif, pelayanannya aktif, perpuluhannya aktif, tapi sama saudaranya sendiri di rumah gak mau omongan. Aku akar pahit sama dia, fix ngalami penyesatan. Gampang atau simpel sebenarnya. Gak mau bertumbuh, hati-hati. Akan mudah sekali masuk dalam penyesatan. Tadi pagi, tiba-tiba saya buka DM-nya Instagram MCC, ada seorang DM ke Instagram MCC. Apa betul ini gereja yang ibadah di resto ini gitu? Saya bilang, oh maaf Pak, Bu, bukan. Saya jawab gitu di Instagram. Bukan Pak, kami ibadahnya di UKS dan di hotel warisan gitu kan. Hotel Grand Soba kalau nanti sore. Oh gitu, sekarang saya lagi sedang bergereja, dia bilang. Oh lah monggo, silahkan kalau berkenan hadir ibadah pagi atau ibadah sore, saya katakan begitu. Lalu beliau bilang lagi, enggak Pak, saya sedang tidak bergereja hari ini. Karena intinya beliau nguak dengan gereja. Saya sedang mencari gereja yang tidak mengkotak-kotakkan, saya sedang mencari gereja yang mau isinya pengajaran dan mau mendampingi orang bertumbuh. Saya dalam hati, ya di sini aja. Di sini MCC nggak mengkotak-kotakan Bapak Ibu. MCC itu mengkatok-katokkan. Loh kalau nggak mengkatokkan kan Mas Lili nggak bawa katok. Gitu. MCC nggak mengkotak-kotakan. Buktinya apa MCC nggak mengkotak-kotakan? Adik saya itu GKJ Nuzuan. Mas Satrio itu GKJ Manahan. Tapi senang-senang aja, enjoy aja datang. Opa, oma, bapak ibu saya itu GKJ Nuzuan. Tapi full support untuk JKMCC. Lah iya Bapak Ibu Om Daniel, ya enggak apa-apa. Tapi kan kita fine. Enggak ada kotak-mengkotak di sini.
Yang mau datang silahkan datang. Yang mau pamit silahkan pamit. Yang mau pergi silahkan pergi. Yang mau aktif silahkan aktif. Kita layani. Tidak mengkotak-kotakkan. Gereja yang isinya pengajaran. Kita kurang isi pengajaran apa Pak Ruli? Khotbahnya gor pengajaran. Gitu kan. Yang mau dampingi bertumbuh. Lah kita punya oikos. Lah komplit ayo. Saya mau jawab, ya wis kesini baik toh Pak gitu kan. Cuman kan ya enggak enak, wong baru pertama kali chat itu di DM. Jadi saya cuma bilang, oh lah monggo silahkan. Ya Pak. Lalu saya bilang, atau gini saya kirim linknya YouTube MCC. Coba bisa lihat dulu aja ibadah kami di YouTube. Pengajarannya seperti apa, monggo kalau berkenan nanti kapan waktu bisa hadir. Orang-orang kayak gini nih biasanya kenapa toh kok nggak mau ke gereja lagi? Umumnya. Kenapa Pak Ruli? Saya lagi nggak mau bergereja gitu. Umumnya apa Pak? Bosan? Bosan. Yang lain? Faktor utamanya biasanya apa? Mas Kren? Kecewa. Bener dah? Kecewa nomor satu itu. Oh hamba Tuhan. Ada salah seorang ibu beberapa waktu ini sudah aktif di gereja kita. Ibu ini cerita sama saya. Gimana om saya nggak kecewa sama pendeta saya dulu. Lah om selama saya sakit di rumah sakit. Nggak ditilii loh, enggak ditilii. Giliran mau Natalan tahu-tahu datang ke rumah itu nyerah ke amplop. Bu, masing-masing kakak itu ngasih persembahan sudah ditetapkan sama rapat gereja. Satu kakak minimal 500.000. Langsung sakit hati. Aku loro-ora tahu ditilii yuk. Begitu lah. Saya cuma bilang ya sudah, enggak ada pendeta yang sempurna. Ke depan pun, jangankan ke depan. Sekarang aja mungkin saya juga bisa pernah mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Tapi itu fakta. Peringkat pertama alasan orang gak mau datang ke gereja lagi biasanya kuciwa. Betul dah? Nah yang kayak gini-gini rawan penyesatan. Gampang digoreng-goreng. Ibadahnya datang, persembahannya datang, perpuluhannya aktif, pelayanannya aktif, tapi masih membenci, masih munafik, masih punya nafsu dunia, ya gampang disesatkan berarti. Nah tapi kalau kita bertumbuh, next Mas Nunus. Kalau kita bertumbuh, dikatakan ayat 13-14 tadi, aku menulis kepada kamu orang-orang muda, kamu telah mengalahkan yang jahat. Kalau kita bertumbuh, maka kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Kita menjadi kuat dan firman Allah diam dalam diri kita. Jadi kalau kita bertumbuh, kita melatih diri kita bertumbuh Bapak Ibu Saudara, lewat oikos, lewat ibadah raya, pengajaran, retret, apapun itu, ya kita bisa bertumbuh dalam doa-doa pribadi Bapak Ibu, dalam saat-saat teduh Bapak Ibu, dalam renungan-renungan pribadi Bapak Ibu. Kita bertumbuh, kita menjadi kuat iman kita, firman Tuhan tinggal dalam diri kita, dan kita mampu mengalahkan yang jahat. Kenapa banyak orang gampang jatuh dalam pencobaan? Karena nggak menyimpan firman dalam hatinya. Cara menaklukkan, mengalahkan kejahatan, nggak ada cara lain. Nggak butuh kesaktian kok Pak, Bu, untuk mengalahkan hawa nafsu dosa. Yang dibutuhkan apa? Firman. Buktinya apa? Ketika iblis ngomong sama Tuhan Yesus, kalau memang kamu mau seperti ini, coba ubah batu jadi roti. Apa langsung Tuhan nengking iblis? Tak tengking, enggak. Tuhan cuma bilang apa? Ada tertulis, manusia tidak hanya hidup dari roti. Dibalas dengan firman. Betul dah? Jadi firman itu senjata Bapak Ibu. Ketika ada iblis menyusup dalam pikiran kita, oh Yesusku itu Tuhan yo. Yesus itu manusia biasa tapi dianggap Tuhan sama orang-orang Kristen. Tapi karena kita menyimpan firman dalam hati dan pikiran kita, langsung tertangkal di situ. Enggak, Yesus bukan manusia. Yesus itu Tuhan. Alkitab bilang dialah Alfa dan Omega. Alkitab bilang bahwa dialah firman yang menjadi manusia. Alkitab bilang bahwa nubuat-nubuat lalu, ratusan tahun yang lalu, dinubuatkan dan akhirnya digenapi dalam pribadi Kristus. Dia berkata sendiri, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita punya banyak stok firman Tuhan yang tersimpan untuk menangkal pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran sesat. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak memiliki simpanan firman dalam hati, kita mudah tertipu daya. Itulah alasan kenapa kita perlu menyimpan firman. Jadi alasan pertama kenapa kita harus bertumbuh, supaya kita tidak tersesat. Amin Bapak Ibu. Katakan kanan kiri, ojo kesasar. Saya ini ekspres Bapak Ibu, saya gak mau cepet-cepet, ekspres aja. Terus, karena kita ada perjamuan kudus juga nanti. Yang kedua, kenapa kita harus bertumbuh? Supaya kita dapat membimbing yang lain. Katakan dapat membimbing yang lain.
Ya, berikutnya Mas Nunus ayatnya dalam 1 Yohanes 2:14, Bapak Ibu. Coba perhatikan ada yang aneh di dalam firman atau ayat yang kita baca tadi. Apa yang aneh? Polanya. Rasul Yohanes menulis, aku menulis kepada kamu anak-anak. Kemudian aku menulis kepada kamu bapak-bapak. Aku menulis kepada kamu orang-orang muda. Agak aneh polanya. Anak-anak dulu, terus langsung bapak-bapak, baru orang-orang muda. Harusnya kalau ngomongin fase yang umum, itu anak-anak, orang-orang muda, baru bapak-bapak. Betul? Apakah Rasul Yohanes itu tipu? Apakah Rasul Yohanes waktu itu kehabisan tip X? Wah kebacut nulis gitu kan. Wah ya rasa dibusak lanjut ke wae gitu. Oh enggak. Setelah saya renungkan, saya gumuli, saya buka beberapa tafsiran, saya simpulkan ada maksud tersembunyi Rasul Yohanes. Mas Nunus berikutnya. Perhatikan Bapak Ibu pola yang tadi, kenapa tidak orang-orang muda yang disebutkan dahulu? Ada dua kemungkinan, ada dua indikasi yang bisa muncul. Yang pertama, karena kerohanian dari anak-anak menuju dewasa, itu prosesnya harus memiliki firman dalam hidup. Memiliki firman dalam hidup ini adalah fase yang dimiliki tadi, Kristen orang-orang muda tadi. Maksudnya gimana? Gini, saya minta tolong Pak Ruli, Mas Lili sama Samuel maju ke depan sebentar. Supaya saya bisa menerangkan dengan cepat dan mudah. Pak Ruli sebelah sana, Pak Ruli. Mas Lili di tengah. Nah, ini pas nih. Secara postur pas, secara usia ya pas gitu kan. Anggap ini fase rohani anak-anak. Anggap ini fase rohani anak-anak itu berarti termasuk jiwa baru dan juga Kristen belum dewasa. Jadi satu. Ini fase rohani yang orang-orang muda dan fase rohani bapak-bapak atau dewasa penuh. Urutannya tadi di Rasul Yohanes kan bukan gini toh. Kebalik, Pak Ruli yang sebelah sini. Nah, alasan pertamanya apa? Ada indikasi kerohanian dari anak-anak menuju dewasa itu membutuhkan spirit rohani anak-anak muda tadi yang dikatakan kuat, menyimpan firman dalam hati dan mampu mengalahkan kejahatan. Kira-kira gitu. Indikasi pertama, kemungkinan pertama. Dari level anak-anak mau ke level dewasa penuh, prosesnya ini. Dari sini menuju ini, jawabannya ini. Kemungkinan pertama. Nangkap Bapak Ibu? Nangkap ya? Kalau kamu kurus, mau jadi gemuk, maka makanlah makanan yang bergizi. Nah kan gitu. Kemudian, misalkan, dari tidak punya apa-apa, menjadi kaya raya, maka rajinlah bekerja, kan gitu. Struktur kalimatnya, kira-kira indikasi pertama. Kalau dari yang wili banget, jadi glowing, perawatan, nah kan gitu kira-kira. Iya toh? Kemungkinan pertama. Tapi ketika saya perdalam lagi, kemungkinan kedua munculnya adalah yang ini. Kerohanian dari anak-anak ini, harusnya kan levelnya menuju ke muda dulu, ke sana. Setelah saya renungkan, dari anak-anak, level rohani anak-anak menuju level rohani orang-orang muda, umumnya begitu, diperlukan campur tangan orang-orang Kristen yang dewasa penuh. Karena tanpa orang-orang Kristen yang dewasa penuh, geser dulu Pak, ini akan goang. Siapa yang bisa membawa level rohani anak-anak menjadi makin dewasa? Siapa? Siapa? Yang sedang berjuang menuju dewasa? Orang sabaran. Tapi kalau yang dewasa penuh, yang bapak-bapak yang paretes tadi, pateres tadi, nah itu kan biasanya bapak gembala itu kan hatinya sabar, kecuali sing ini gitu ya. Orangnya kan biasanya lemah lembut, penuh kasih, surapopo. Dibutuhkan kehadiran mentoring seorang bapak rohani yang dewasa penuh. Bapak Ibu Saudara, tanpa kehadiran bapak rohani yang dewasa penuh, dari anak-anak menuju kerohanian orang-orang muda, tidak ada jembatannya, tidak ada penghubungnya, akan sulit bertumbuh. Makanya Rasul Yohanes bukan salah menuliskan, tapi Rasul Yohanes menunjukkan sebuah pola bahwa dari anak-anak menjadi dewasa, perlunya, pentingnya kehadiran orang-orang Kristen dewasa penuh.
Boleh kasih aplaus buat rekan-rekan ini. Silakan duduk, Pak. Jadi Bapak Ibu paham ya, kenapa kok kualik? Itulah yang terjadi. Next Mas Donos. Bahwa orang-orang dewasa penuh itu menjadi jembatan. Orang-orang yang Kristen yang sudah dewasa penuh, sudah matang, bukan berarti ngerasa tugasnya selesai. Yang merasa sudah dewasa penuh, oh rampung. Oh Kristen dewasa penuh, selesai. Oh tidak, ternyata enggak. Justru orang-orang Kristen dewasa penuh ini harus bertanggung jawab narik yang lain untuk mengalami pertumbuhan. Yang di tengah tadi Pak Ruli harus narik Samuel bertumbuh terus menuju orang-orang Kristen dewasa seperti orang-orang muda tadi. Yang pertama. Yang kedua, orang-orang Kristen dewasa penuh. Mereka harus bersedia rela membagi hidup jadi jembatan. Yang dewasa penuh ini kan biasanya paling makan hati. Jadi jembatan kok, diinjek-injek toh. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen dewasa penuh ini kadang-kadang nampung banyak cerita, tapi nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Karena dia jadi jembatan. Perlu orang-orang yang dewasa penuh seperti ini Bapak Ibu. Biasanya orang-orang dewasa penuh, biasanya emang makan hati sih. Banyak perasaan yang harus dia korbankan. Dan yang terakhir, orang-orang Kristen dewasa penuh harus terus berjaga-jaga menjadi teladan panutan supaya orang lain bertumbuh. Kalau yang dewasa penuh nggak menjaga hidupnya, maka yang belum dewasa nggak akan mau bertumbuh. Percuma aku jadi dewasa nek kelakuannya kayak ngono kuwi. Wes rasa Om Daniel wae kaya ngono kelakuane. Wes Mas Grene kaya ngono. Oh Pak Yoto wae kaya ngono. Oh Pak Ruli kaya ngono. Anggaplah kami ini sudah dewasa penuh, anggaplah. Wes megah bertumbuh padha wae gini-gini. Hati-hati. Setiap kita yang terus bergerak menjadi dewasa penuh, Pak, Bu, kita harus berhati-hati jaga hidup jadi teladan, jadi panutan. Agar orang-orang Kristen yang lain yang masih bertumbuh mau bergerak, aku mau kok seperti beliau-beliau ini, mau terus bertumbuh. Jadi bukan berarti yang udah dewasa penuh rampung tugasnya, oh enggak. Justru harus menjadi jembatan tadi. Berikutnya Mas Nunus. Dan yang ketiga, kenapa harus bertumbuh? Supaya makin mengenal. Oh ini ekspres loh Pak Bu, saya tak ekspres saja ini. Ya, yang pertama tadi kenapa kita harus bertumbuh? Biar enggak tersesat. Yang kedua kenapa harus bertumbuh? Biar kita jadi membimbing orang lain, bisa membimbing orang lain. Dan yang ketiga, kenapa harus bertumbuh Pak, Bu? Supaya kita bisa makin mengenal. Kenal siapa? Kristus Yesus. Karena dialah yang jadi puncak kedewasaan penuh kita. Pengenalan kan dia yang sudah ada sejak dari semula. Aku menulis kepada kamu bapak-bapak, perlambang pertumbuhan rohani yang sudah matang penuh. Karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Siapa yang ada dari mula? Allah Bapa bersama-sama dengan Allah Anak. Yesus bukan hanya baru ada ketika dia lahir ke dunia. Oh tidak. Yesus sudah ada sejak dari semula. Ingat Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya bumi itu belum berbentuk gelap gulita dan kosong. Roh Allah melayang-layang di udara. Ayat yang ketiga, maka berfirmanlah Allah. Berfirmanlah. Firman itulah. Yang di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, ayat yang kelima. Dikatakan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa? Yesus. Jadi dia ada sejak dari semula. Pada akhirnya puncak pertumbuhan rohani sebagai orang Kristen itu pengenalan akan Kristus Bapak Ibu. Dialah Tuhan, dialah Allah yang ada sejak segala sesuatu ada. Makin mengenal Kristus, makin dewasa. Makin mengenal Kristus, makin dewasa. Kalau baru mengenal Allah Bapa, tidak jauh beda sama yang lain-lain. Tapi mengenal Kristus hanya dimiliki orang-orang Kristen yang dewasa penuh. Berikutnya, jika orang Kristen belum dewasa, mereka yang dari agama lain mengenal Allah yang diyakini sebagai Allah universal, Allah Bapa tadi. Yang belum dewasa, orang-orang Kristen yang belum dewasa dan juga orang-orang pemeluk agama lain, mereka hanya mengenalnya Allah Bapa. Tetapi orang-orang Kristen yang dewasa penuh, mereka mengenal ketuhanan keilahian Yesus Kristus yang telah ada sejak dari semula. Dialah Allah. Dia bukan manusia Bapak Ibu. Yesus itu bukan manusia yang dijadikan Tuhan ya. Bukan. Tapi dia Tuhan yang pernah jadi manusia. Kalau ada orang yang bilang, mosok Tuhan kok jadi manusia. Lah kok Tuhan jadi manusia. Wong Tuhan mau jadi batu baterai aja bisa kok. Maaf kata. Tuhan mau jadi pohon aja, bisa enggak?
Tuhan kok. Dia mau jadi apa? Seturut dengan kemauan Tuhan, bisa. Ibarat kata sampai seperti itu, Tuhan mau jadi apapun bisa Bapak Ibu. Kenapa Tuhan jadi manusia sulit dipercaya? Dia bukan manusia yang jadi Tuhan, tapi dia Tuhan yang pernah jadi manusia, mati sebagai manusia, kemudian bangkit dan naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah juga, Allah kita. Orang Kristen yang dewasa mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dengan benar. Berikutnya, jadi puncak pengenalan atau pengalaman kita atau kedewasaan kita ini hanya ada di dalam Kristus. Puncak kedewasaannya hanya ada di dalam Kristus. Next Mas, pengenalan akan Kristus memegang peranan yang teramat penting bagi orang percaya. Tahan Mas Nunus, tahan di sini. Pengenalan akan Kristus memegang peranan yang penting Bapak Ibu. Kok bisa? Iya, karena kalau kita sampai di level ini, pengenalan akan Kristus, maka kita sampai kepada kedewasaan penuh. Kalau nanti Bapak Ibu punya waktu, Bapak Ibu bisa buka 2 Petrus pasal yang pertama, yang nulis bukan Rasul Yohanes, kali ini yang nulis adalah Rasul Petrus. Dia menuliskan hal yang sama. Tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, pada kebajikan pengetahuan, pada pengetahuan penguasaan diri, pada penguasaan diri ketekunan, pada ketekunan kesalehan, pada kesalehan kasih kepada semua orang, kasih kepada saudara seiman, pada kasih kepada seiman, kasih kepada semua orang. Lalu dikatakan, jika kamu memiliki semuanya ini, maka sempurnalah pengenalanmu akan Kristus Yesus. Jadi puncak itu ternyata adalah pengenalan akan Kristus. Yang nulis siapa? Yohanes? Bukan, Petrus. Paulus, orang lain juga. Dia nulis begini, yang kuingini hanyalah loh Bapak Ibu. Yang kuingini hanyalah pengenalan akan Kristus dan kuasa kebangkitannya. Jadi ternyata puncak yang paling dikejar oleh orang-orang Kristen, jemaat mula-mula, mereka hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul yang dipakai Allah luar biasa, yang paling diinginkan, puncak kedewasaannya. Bukan hidup diberkati loh. Bukan rumah 2, mobil 2, istri 2. Halo. Enggak, itu dijauhkan dari semua itu semua. Wah, kata Om Pandu si Jua, merantai. Apa puncaknya? Pengenalan akan Kristus Yesus. Itu jadi puncaknya. Nah, Bapak Ibu, kalau itu kita dapatkan, kita akan beroleh sesuatu yang luar biasa. Saya mau tutup dengan begini. Mbak Asih deh. Mbak Asih, saya mau tanya satu pertanyaan. Nanti saya coba cek yang lain juga. Menurut Mbak Asih, apa sejatinya yang paling diinginkan oleh semua orang? Apa yang sesungguhnya sebenarnya paling diinginkan semua orang? Bukan cuma orang Kristen, kita ngomongin orang umum. Sebenarnya apa toh yang sesungguhnya paling dicari, paling diinginkan semua orang? Menurut Mbak Asih, masuk surga. Itu cuma orang Kristen? Semua orang pengen itu. Oke, saya keep dulu jawabannya. Yang lain? Cari hormat. Oke, saya keep jawabannya. Pak, ya toh. Umumnya yang dicari semua orang, banyak orang Pak. Kekayaan. Oke, kita keep kekayaan. Om Pandu, yang umumnya dicari semua orang. Orang Kristen ya nyari, orang-orang di luar Kristen ya nyari. Kebahagiaan. Bojo. Lah belum punya bojo. Terakhir, Mas Gren. Umumnya. Pengakuan, oke. Pengakuan, kekayaan, kesehatan, apa tadi Pak Ruli? Kehormatan dan segala macamnya. Saya mau tanya Bapak Ibu. Saya ambil yang kekayaan dulu deh. Kekayaan yang kaya tenanan atau kaya-kayanan? Mas Gren, misalkan kekayaan. Tadi yang kekayaan tadi Pak Ruli ya? Pak Yoto ya? Kekayaan. Kalau menurut Pak Yoto, kekayaan yang kaya-kayanan atau kaya tenanan, Pak? Kaya tenanan. Betul ya? Terus kaya tenanannya ini hanya di 2024 aja, tapi 2025 kere. Atau 2024 menurut Pak Yoto? Saklawase. Betul ya Bu Yoto ya? Betul.
Oke, Pak Nyoman, Pak Ruli sekarang. Tadi apa Pak? Hormatan apa hormat tenanan Pak? Hormat tenanan. Kehormatannya gorong 24, habis itu 2025 ketemu wong langsung delosor atau yang seperti apa Pak? Salawasi juga. Oke, Mas Kren tadi, apa ya kebahagiaan tadi siapa? Om Bu Nyoman. Kebahagiaannya bahagia tenanan apa bahagia bahagianan? Bahagia tenanan apa bahagia bahagianan? Tenanan. Bahagianya 2024 tok, tapi 2025 keser-keser kosong. Salawasi juga. Jadi artinya bahwa dua inilah yang dicari oleh manusia Bapak Ibu. Yang sebenar-benarnya yaitu disebut sejati dan yang selama-lamanya yang disebut dengan kekal. Betul enggak? Itu yang dicari manusia toh. Apapun itu. Kalau kekayaan, ya kekayaan yang sebenar-benarnya. Dan kekayaan yang selama-lamanya kalau bisa. Kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Jangan kebahagiaan yang pura-pura. Ada tuh kebahagiaan yang pura-pura. Ada ya, tadi sebut saya pagi-pagi saya sebutkan. Misalkan kebahagiaan pura-pura itu Mas Samuel itu mencintai Ais misalkan. Anak muda perempuan di sini kan Ais misalkan. Samuel mencintai Ais misalkan. Tapi ternyata Ais ini jalan dengan cowok lain, Mas Adi. Lalu Samuel bilang, enggak apa-apa, aku bahagia melihat engkau bahagia. Ngapusi. Betul enggak? Samuel bilang, aku bahagia kok Ais melihat kamu jalan sama Adi. Aku bahagia selama kau bahagia. Ngapusi. Itu bukan bahagia yang tenanan. Bahagianya Samuel, ya iso Ais jalannya sama saya, sama Samuel. Kan gitu. Contoh ini Is ya, contoh. Contoh ya Sam, contoh. Jadi bahagia tenanan apa bahagia-bahagiaan? Bahagia yang tenanan yang pengen dicapai semua orang. Nah Bapak Ibu Saudara, dua kualitas ini tidak akan pernah Bapak Ibu Saudara dapatkan di tempat lain. Selain ada di dalam Kristus Yesus. Dua kualitas yang benar, genuine, yang kalau bahasa Yunaninya adalah aletheia, aletinos, itu berbicara mengenai sesuatu yang asli, genuine, yang sak tenan-tenane, itu hanya ada di dalam Kristus. Dan yang aionios, itu selama-lamanya, sak lawase, kalau bahasanya Bu Yoto tadi, itu pun hanya ada di dalam Kristus. Yang hanya bisa kita dapat, yang sebenar-benarnya dan selama-lamanya, kalau kita mencapai pengenalan yang benar akan Allah yang benar. Saya ulang sekali lagi. Yang sebenar-benarnya dan selama-lamanya ini. Yang sejati dan yang kekal ini hanya Bapak Ibu bisa raih. Kalau Bapak Ibu mengalami pengenalan yang benar akan Allah yang benar. Buktinya di mana? 1 Yohanes pasal yang kelima, Mas Nunus, ayat 19 sampai 21. Ini adalah ayat penutup dari surat 1 Yohanes. Ayat pamungkas dari surat ini, Rasul Yohanes menuliskan, kita tahu, saya bahasakan dengan bahasa santai. Awak dhewe kan wis ngerti, kabeh kuwi dari Tuhan, dari Allah, dan sak donya iki berada di bawah kuasa setan, si jahat. Ning awak dhewe yo ngerti, tapi kita juga tahu bahwa anak Allah telah datang dan mengaruniakan pengertian, mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk ngerti. Ngerti apa? Mengenal yang benar. Apa? Mengenal. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Yang benar itu siapa? Anaknya Yesus Kristus. Bagi yang mengalami pengenalan terhadap Allah yang benar ini, maka dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara akan memperoleh Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yang aletheia, aletinos, yang benar sejati, dan yang aionios, yaitu yang selama-lamanya kekal akan selalu ada. Hanya kita peroleh kalau Bapak Ibu Saudara mencapai pengenalan yang benar akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau enggak, yang kita dapatkan yang sementara-sementara. Tapi apakah selama saya ikut Yesus hidup saya full dalam menerima hal-hal yang baik? Wong nyatanya ada yang sakit. Tadi pagi ada jemaat Tuhan yang datang dalam kondisi kanker stadium 4. Kalau kita tanya apakah dia pengen hidup dalam mengalami sakit kanker stadium 4? Tentu dia nggak mau. Tapi apakah artinya Tuhan jahat dengan memberikan beliau kanker stadium 4?
Kalau ibu itu berkata Tuhan jahat dengan kanker stadium 4 itu, artinya ada hal yang harus diperbaiki. Apa diperbaiki? Pengenalannya kepada Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, maka pasti dia bisa menerima dan ngerti, oh Tuhan pengen apa toh? Kenapa harus ada ini? Tapi hebatnya ibu ini, puji Tuhan, beliau semangat sekali. Beliau ikut Tuhan tenanan sungguh-sungguh. Dan beliau mau, bahkan ketika retret kemarin, ketika salah satu sesi, selesai sesi, beliau menjumpai kami, saya, Pak Heri, dan beberapa orang, kami mendoakan ibu ini. Ibu ini berkata, Om, doakan saya kayak gini enggak apa-apa. Beliau bilang gitu. Bahkan misalkan pun Gusti manggil saya hari ini, saya wis siap. Ayem tenan saya, hati saya penak ayem. Saya benar-benar saya estu, wis tenang saya. Jadi ketika orang bisa terus belajar untuk mengenal Allah yang benar, mengenal Kristus yang benar, mengenal Tuhan yang benar, maka kompas kebahagiaannya itu disetel sama Tuhan ke arah yang benar. Bukan lagi bojo tadi ya Om Pandu, bukan lagi duit. Duit bisa bikin bahagia, iya, tapi duit juga bisa bikin sengsara. Cinta bisa bikin bahagia, tapi cinta juga bisa bikin sengsara. Tapi Yesus Kristus, di dalamnya dia adalah terang dan di dalamnya tidak ada kegelapan. Tidak ada sedikit pun maksud jahat dari Tuhan kita bagi anak-anaknya. Amin. Jadi puncaknya mari kita bersama-sama belajar bertumbuh untuk mengenal Allah yang benar. Mas Nunus, next. Pada akhirnya pengenalan yang benar akan Kristus membawa kita memahami yang benar dan yang kekal. Dua hal ini akan kita miliki, akan kita terima ketika kita mengenal Allah yang benar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus ini. Terakhir, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, penerapannya, milikilah apa nih? Firman ya Mas Nunus ya? Ya, milikilah firman Tuhan dalam hati, karena inilah yang berkuasa memberikan pertumbuhan. Bapak Ibu, saya dorong untuk kita suka membaca Alkitab, suka merenungkan firman. Sejak SMA kelas 2, itu saya entah bagaimana dorongannya, saya suka baca Alkitab. Kalau hanya sekedar baca dari SD, tapi untuk baca merenungkan, ngambil pensil warna, lalu garisi, itu kira-kira SMA kelas 2. Kalau sudah 6:30 malam, saya masuk kamar saya buka Alkitab, saya baca Alkitab, saya garisi pakai pensil warna, pakai pulas. 6:30. Pokoknya selesai Slam Dunk, waktu itu ada film kartun Slam Dunk, itu selesai, masuk kamar, lihat, buka Alkitab. Firman ini tidak akan pernah kembali dengan percuma. Bapak Ibu punya firman, kita bisa bertumbuh. Berikutnya Mas Nunus, apalagi penerapannya? Mari kita belajar untuk mengenal Kristus lebih lagi, karena makin mengenal Kristus, kita makin dewasa. Dan yang terakhir, mari kita jadikan hidup kita ini jembatan bagi orang lain untuk bisa bertumbuh. Ini penerapan praktisnya. Tapi 3 hal tadi saya harap Bapak Ibu juga bisa memahami dan mengingat mengapa kita penting untuk bertumbuh. 1, supaya kita nggak mudah tersesat. 2, supaya kita bisa membimbing orang lain. Dan 3, supaya kita makin mengenal Kristus dengan benar. Supaya kita beroleh yang benar dan beroleh yang kekal. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Saya mohon dengan hormat Pak Iwan dan juga Mas Adi Gren untuk mempersiapkan diri. Mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan suatu pujian. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa,
Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba, ya Abba, Bapa. Mari bersama-sama kita datang pada Tuhan. Mari kita taruhkan pikiran dan hati kita tertuju kepada Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan Allah kita. Mari kita rindu untuk mengenalnya lebih dalam lagi. Oh haleluya. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman yang dibagikan malam hari ini. Kami diingatkan mengenai pentingnya pertumbuhan rohani dalam kehidupan iman percaya kami. Agar kami tidak terjebak terus-menerus dalam kekanak-kanakan rohani. Tapi kami boleh beranjak makin dewasa, sampai kami mengalami kedewasaan penuh, mengenal Kristus Yesus Tuhan secara benar, secara terang benderang. Mampukan kami Tuhan untuk boleh semangat dalam mengejar pertumbuhan ini, agar kami tidak tersesat, agar kami bisa membantu orang lain, membimbing mereka, dan lebih lagi agar kami makin mengenal Kristus. Mampukan setiap kami Tuhan. Hamba terbatas menyampaikan setiap benih firman Tuhan ini, tapi Roh Kudus Tuhan yang akan terus mengingatkan dalam setiap hati kami menjadi rema. Sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan cucikan, layakkan, pantaskan setiap kami, agar kami boleh bersama-sama merenung, menghayati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan kami makin mensyukuri hidup yang Tuhan anugerahkan ini, seraya kami menjaga hidup kami lebih hari bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Berkati pelayan-pelayan perjamuan kudus-Mu Tuhan. Layakkan dipantaskan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan bersama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Jemaat akan dilayani. Pelayan Tuhan silahkan melayani setiap jemaat semua. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Abba, Bapa, ya Abba. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sesuai dengan rencanamu. Sebelum kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara, mari kita merenung sejenak. Buat sebenarnya, sesungguhnya kita ini pantas untuk menerima murka Allah akibat dosa, pelanggaran, dan kejahatan kita. Tapi selalulah ingat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kita bersyukur, kita dipilih, kita ditebus, diselamatkan. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebelum kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala.
Demikian tertulis firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima segenap berkat-berkat rohani yang boleh kami rasakan dan kami nikmati lewat perjamuan kudus ini. Kami terima sepenuh-penuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Saya serahkan pada pemimpin pujian. Baik, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Saya persilahkan para pelayan kantong persembahan bisa mempersiapkan diri. Kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Nanti doa persembahan akan dipimpin oleh Bu Asih. Bapa yang di surga, sungguh kami ucap syukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, firman yang tinggal dalam hati kami. Kami boleh mengenal Engkau lebih dalam dan bisa bertumbuh di dalam Kristus. Dan sebentar kami mau memberi yang terbaik ya Tuhan, melalui persembahan ini kiranya Tuhan persucikan persembahan ini ya Tuhan, agar persembahan ini dapat dipakai untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita pujikan satu pujian, kirang-kirang ada kirang besar. Kirang besar, suka-suka ada suka besar. Kirang ada kirang besar, suka-suka ada suka besar. Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus Raja. Katakan kirang-kirang, kirang-kirang ada kirang besar, suka-suka ada suka besar. Kirang-kirang
besar. Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja. Puji Tuhan. Baik, saya akan sampaikan informasi pengumuman untuk hari Senin. Ada latihan musik untuk ibadah minggu depan. Ya, karena hari Kamis libur Lebaran. Ya. Jadi latihannya di hari Senin pukul 6 dan pukul 7. Pukul 6 untuk ibadah yang pertama, pukul 7 untuk ibadah yang kedua. Hari Selasa ada kegiatan pemuritan? Oh, belum. Belum ya. Masih ya. Baik, hari Rabu Kristal tetap mengudara. Hari Rabu Kristal tetap mengudara. Hari Rabu juga di Oikos Ngipang tetap ada pertemuan di tempatnya Bu Yeni pukul 6:30. Kemudian hari Kamis berarti enggak ada kegiatan. Jumat menara doa, Sabtu ibadah Metanex. Ada informasi lagi Om? Baik, Bapak Ibu Saudara, harusnya ibadah kita kan di warisan, tetapi di warisan hari ini ada buka bersama, baik meeting room yang bawah maupun meeting room yang atas. Kemudian 10:30 malam kemarin, makanya saya sempat ngirim undangan pertama itu warisan, tapi kemudian karena dapat informasi warisan dipakai bukber, di warisan begitu, jadi dari warisan memang tidak bersedia untuk diblok panjang gitu. Jadi kalau bisa dipakai kita pakai, kalau tidak bisa dipakai mereka ya minta maaf begitu. Nah kemudian kami mencari-cari informasi dan akhirnya sampailah di tempat ini. Lewat telepon saya menghubungi tempat ini dan puji Tuhan untuk ibadah ini malam ini kita tidak membayar, free, ini free. Nah hanya tadi karena saya melihat lokasinya saya pikir lebih memadai ya, ruangannya lebih besar, parkirnya juga lebih luas gitu ya. Memang bangunannya memang kelihatan lebih lama daripada warisan, tetapi secara kapasitas ini lebih luas. Ini kalau mungkin kita penuhkan masih bisa 50-an masih bisa masuk. Saya pikir kalau Bapak Ibu Saudara tidak keberatan, maka kita akan menjajaki untuk memakai tempat ini. Apakah Bapak Ibu Saudara keberatan? Mungkin ngerasa rodok muter atau mungkin wah naik tangga gitu atau bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu? Lebih dekat malah, lebih dekat. Pak Ruli, aman? Aman. Pak Yoto pripun minggah tangganipun? Masih aman Pak G? Ibu, Bu Yoto, aman? Karena kapasitasnya saya pikir lebih luas, hanya memang kan yang hari ini memang gratis. Lalu ketika tadi saya ngobrol, saya bilang, Pak bagaimana kalau kami menjajaki berikut-berikut pakai, loh yang di warisan gimana? Kan ini kan karena di warisan dipakai, saya pikir ya pakai aja enggak apa-apa wis buat ibadah. Nah kalau berikut-berikutnya misalkan kena cas enggak apa-apa loh Pak, uang kami pakai. Oh ya udah nanti dulu saya tak bicarakan sama ownernya. Mbok menowo nanti ya Pak Daniel, saya enggak berani janji, tapi mbok menowo. Mbok menowonya apa saya enggak tahu, mbok menowo itu bojone Pak Menowo gitu kan. Ya tipis-tipis lah gitu ya, humor-humor tipis-tipis. Jadi Bapak Ibu Saudara saya mohon bantuan doanya. Bukan supaya ini terus gratis bukan, tapi mohon bantuan doanya supaya diizinkan yang pertama itu. Yang kedua kalaupun kita membayar ya semoga untuk biayanya tidak melebihi yang di warisan. Syukur-syukur bisa di bawahnya begitu. Yang jelas saya pikir luasnya lebih memadai. Dan kalau masalah AC sih masih cukup nyaman ya, tidak terlalu sumuk. Jadi nanti kalau kira-kira AC-nya kurang, nanti Pak Iwan beli yang 1 dus itu AC. Tipis-tipis lagi. Air mineral ya. Ngapunten Bapak Ibu, kadang-kadang memang jayus begini. Itu aja, jadi yang hari ini nanti kita free nih.
mungkin uji coba Afri. Berikutnya ambek menowo tadi ya, Bapak Ibu doanya. Saya hanya bisa berpasrah saja sama Tuhan. Biar Tuhan yang akan menuntun kita nanti harus kemana. Sementara kita masih terus bergumul untuk mencari tempat ibadah yang permanen, mencari tanah. Ya, kalau yang di utara itu betul-betul sudah free ya, yang di UKS, yang di selatan kita tidak tahu rencana Tuhan, kita jalan aja bagaimana Tuhan menuntun kita. Ya, mohon doanya Bapak Ibu nggih. Itu saja dari saya. Kita akan bersama-sama akhiri ibadah ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan berjumpa kembali minggu yang akan datang Bapak Ibu. Sugeng Riyadi menjelang ya besok Rebo Kamis. Mbok bilih wonten lepat. Nyuwun gunging samudra pangaksami Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu masak tupat boleh dong kontak-kontak kami. Ya, itu pantun itu ya. Sekaligus ucapan lebaran dan juga pantun ya. Yang muda-muda bingung gitu. Gimana ya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Selamat berlibur, yang libur panjang, selamat nanjake THR yang dapat THR ya. Mbak Irma yang dapat THR gitu kan. Mau kontak-kontak saya juga boleh gitu kan. Ya, kita ikut merayakan, ikut memeriahkan kebahagiaan saudara sepupu kita. Mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur kami haturkan kepada Tuhan Allah kami. Kami bersyukur atas kebaikan yang boleh kami rasakan. Penyertaan, pertolongan, pembelaan Tuhan, sukacita, damai sejahtera yang juga kami rasakan lewat ibadah ini. Bahkan terlebih lagi pesan firman Tuhan yang mengajar kami untuk kami ditantang bertumbuh dalam kerohanian kami. Tidak dalam zona nyaman begitu-begitu saja, tetapi kerohanian kami. Mau kami pupuk, mau kami tingkatkan, agar kami terus bertumbuh menjadi pribadi orang Kristen yang dewasa dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan, malam hari ini Tuhan hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini. Bila berkat-berkat daripada Tuhan yang teristimewa daripada Tuhan turun atas setiap kami. Berkati rumah tangga kami Tuhan, menjadi rumah tangga yang harmonis, penuh cinta kasih mesra, keluarga yang hangat, bahkan di dalamnya diisi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga seisi rumah kami diselamatkan oleh Tuhan. Berkati pekerjaan tangan kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan dengan tekun, dengan gigih. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung, sehingga mendatangkan berkat-berkat bagi penghidupan kami, dan juga untuk melayani, mengasihi, memberkati sesama kami. Berkati anak-anak kami Tuhan dalam pendidikan mereka, baik yang sekolah maupun kuliah. Berkati supaya mereka jadi anak yang pintar, cerdas, berprestasi, memperoleh banyak kesempatan-kesempatan baik, peluang-peluang baik, beasiswa, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang menjadi terang dimanapun mereka berada, baik di sekolah maupun kampus mereka. Setiap jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, dalam permasalahan kehidupan, dan berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami sendirian. Mampukan, kuatkan langkah kami Tuhan. Untuk kami melewati proses ini sampai jalan keluar yang Tuhan berikan akan Tuhan bukakan, akan Tuhan tunjukkan. Yang sakit Bapak kami berdoa Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan pemulihan dalam tubuhnya. Bilur-bilur Tuhan Yesus memberikan pemulihan kesehatan. Setiap sel dalam tubuh kami diperbaiki, dipulihkan menjadi sehat kembali. Yang tidak hadir karena sakit ataupun apapun, kendala malam hari ini, mungkin hujan deras atau apapun, berkatilah mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus mendorong mereka untuk mau datang beribadah di kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Kesempatan-kesempatan pelayanan selama 1 minggu ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ibadah tengah minggu, komisi-komisi, oikos semuanya. Rekan-rekan yang akan pulang kampung, mudik, atau mungkin liburan, hari raya besar. Tuhan menyertai, Tuhan menjagai semuanya dalam keadaan baik. Supaya di kesempatan ibadah yang akan datang kami boleh bertemu kembali, berkumpul kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga untuk pelayan Tuhan yang sudah melayani. Berkatilah, pakai hidupnya makin hari makin memberkati, dipakai Tuhan menjadi pelayan Tuhan yang militan, menjangkau semakin banyak orang, Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Khususnya juga untuk tempat ini Tuhan, yang sudah membukakan pintunya untuk kami pakai ibadah malam hari ini. Bahkan oleh kemurahan Tuhan kami diizinkan beribadah dengan free of charge. Kami dipakai untuk diizinkan memakai tempat ini cuma-cuma untuk beribadah memuji memuliakan nama Tuhan, mendirikan mezbah di tempat ini. Oleh karenanya kami bersatu hati Bapa. Biarlah kiranya belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu tertuju atas hotel ini. Hotel ini diberkati dalam nama Yesus sehingga menjadi ramai, penuh dengan pengunjung, penuh dengan pelanggan. Sehingga ketika kami boleh bersama-sama memakai ibadah di tempat ini, maka tempat ini pun diberkati karena di tempat ini mezbah orang benar didirikan atasnya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang boleh kami rasakan. Sebentar kami akan pulang, Tuhan jagai sertai sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kami dengan sanak saudara keluarga kami di rumah masing-masing. Jauhkan dari mara bahaya kecelakaan, kami tiba di rumah dengan selamat sentosa dan sampai pada pertemuan-pertemuan ibadah yang akan datang. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa kita. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, juga damai sejahtera, sukacita dan juga persekutuan daripada Allah kita Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita tanpa terkecuali mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah aku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Amin. Selamat pulang, shalom. Tuhan Yesus berkati kita semua.